Brawijaya V. Senja di ujung Majapahit. Bapak, anak yang dilahirkan dalam bayang. Malam itu bulan sabit menggantung redup di atas langit Trowulan. Angin membawa bau dupa dari candi-candi, bercampur dengan suara gamelan yang samar dari istana Majapahit. Dari rahim seorang selir kerajaan, lahirlah seorang bayi laki-laki. Tangisnya melengking, menembus dinding kayu jati dan tembok bata merah keraton. Tia Kertabumi, bisik seorang pendeta yang hadir, menatap wajah mungil itu. Anak ini akan membawa beban yang besar. Ia lahir ketika kejayaan Majapahit telah beranjak senja. Sejak kecil, Tia Kertabumi tidak tumbuh dalam suasana yang damai. Di keraton, para selir saling berebut pengaruh, sementara para adipati di luar keraton sudah berani menantang kuasa pusat. Namun bocah ini memiliki tatapan yang tenang, mata yang sering menatap jauh ke cakrawala seolah memahami hal-hal yang bahkan orang dewasa pun tak mampu cerna. Ayahnya jarang hadir. Guru-gurunya adalah para resi tua, Empu Keris, dan Brahmana yang masih setia pada Majapahit. Ia gemar mendengarkan cerita tentang leluhur, Raden Wijaya, Hayam Wuruk, dan Gajah Mada. Malam-malamnya sering ia habiskan di Taman Sri Gading, menyentuh dedaunan, membaca aksara Jawa kuno dari lontar-lontar, atau sekadar merenung. Suatu malam, seorang resi tua bernama Empu Supadma menghampirinya. Ia membawa sebuah lontar yang rapuh, menyalakan pelita lalu berkata, "Nak, ingatlah, engkau bukan sekadar putra darah raja. Engkau akan menjadi saksi akhir sebuah zaman. Majapahit akan meredup dan kau akan menyaksikannya. Jangan melawan arus, tetapi pahamilah. Yang hilang bukanlah cahaya, melainkan bentuknya yang berubah." Dia kecil hanya terdiam. Kata-kata itu menancap di hatinya, membentuk karakter yang kelak dikenal, seorang raja yang tidak keras, tetapi penuh renungan. Bab 2, Mahkota yang Berat. Waktu berjalan. Pada tahun 1468, Tia Kertabumi akhirnya naik takhta. Ia bergelar Sri Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Namun mahkota emas itu terasa berat di kepalanya. Majapahit bukan lagi imperium yang dulu membentang dari Sumatera hingga Maluku. Di pesisir utara Jawa, para adipati seperti Raden Kusen di Demak, Adipati Udara di Tuban, dan penguasa Kediri, Girindrawardhana, telah memegang kendali masing-masing. Pulau Bali, Palembang, dan wilayah timur mulai melepaskan diri. Keraton Trowulan, meski masih megah, tak lagi menjadi pusat dunia. Brawijaya V mencoba mempertahankan kejayaan dengan cara yang berbeda. Ia bukan raja penakluk, melainkan raja yang mencari harmoni. Ia menghidupkan kembali upacara Slametan Bumi, memperbaiki pelabuhan Canggu, dan memanggil seniman dari Bali untuk menghidupkan istana. Ia membangun kembali candi-candi yang nyaris roboh, serta menulis ulang naskah kuno seperti Negara Kretagama dan Pararaton, agar ilmu para leluhur tidak hilang. Salah satu keputusan pentingnya adalah memberi izin kepada umat Islam di pesisir untuk membangun langgar tempat sembahyang kecil. Tindakannya ini bukan tanpa risiko. Para Brahmana menentang, menyebutnya sebagai bentuk melemahkan agama leluhur. Namun Brawijaya berkata lirih, "Itu Majapahit bukan sekadar tentang Hindu atau Buddha. Majapahit adalah tanah air, tempat semua anak Nusantara bernaung. Bila mereka menyembah dengan cara berbeda, apakah itu mengurangi kasih tanah ini kepada mereka?" Ia tahu dunia tengah berubah, dan ia berusaha merangkul perubahan itu. Bab 3, Bayang Demak. Di utara, sebuah kekuatan baru tumbuh, Kesultanan Demak. Pemimpinnya adalah seorang bangsawan muda, Raden Patah, yang kabarnya masih memiliki darah Majapahit. Sebagian menyebut ia adalah putra Brawijaya V dengan seorang selir Tionghoa Muslim. Yang lain menyebut ia hanyalah anak angkat dari seorang kiai. Apapun kebenarannya, Raden Patah memiliki sesuatu yang tak lagi dimiliki Majapahit, semangat zaman baru. Ia membangun Masjid Agung Demak, mengundang saudagar dari Malaka, Gujarat hingga Arab, dan menjadikan Demak sebagai pusat perdagangan sekaligus agama. Para pemuda Jawa, terutama di pesisir, melihat Demak sebagai fajar baru. Majapahit bagi mereka hanyalah bayang masa lalu yang agung namun melemah. Kabar itu sampai ke telinga Brawijaya V dalam sebuah pertemuan rahasia dengan Raden Kusen. Ia berkata, "Aku mendengar Demak tumbuh pesat. Apakah benar pemimpin mereka adalah darahku sendiri?" Raden Kusen menunduk, "Hamba tak berani memastikan, Baginda. Namun bila benar, maka darah Majapahit kini hidup di dua singgasana, Trowulan dan Demak. Pertanyaan sesungguhnya adalah siapa yang akan dikenang?" Brawijaya terdiam. Hatinya gamang. Ia ingin merangkul, tetapi sejarah tidak selalu memberi pilihan yang mudah. Bab Sapi, Perang Terakhir. Tahun 1478 menjadi titik balik. Girindrawardhana dari Kediri melancarkan serangan besar ke Trowulan. Pasukan Majapahit yang lemah tidak mampu bertahan. Benteng runtuh, keraton terbakar, dan Brawijaya V terpaksa menyerahkan takhta. Girindrawardhana naik sebagai Brawijaya VI. Namun di utara, Raden Patah
mengibarkan panji Islam dan menyatakan diri sebagai Sultan Demak. Ia mengaku sebagai penerus Majapahit, bukan Girindrawardana. Pertarungan pun tidak hanya tentang takhta, tetapi tentang siapa yang akan menulis sejarah. Dalam kekacauan itu, Brawijaya V memilih jalan yang tak disangka. Ia tidak melawan, tidak mengumpulkan sisa pasukan. Ia meninggalkan istana dan menuju Gunung Lau. Di sana ia hidup sebagai pertapa bergelar Begawan Brawijaya. Setiap hari ia duduk di puncak, memandang ke bawah, melihat asap dari desa-desa, suara azan dari masjid pesisir, ada gamelan yang masih berdentum di pedalaman. Beberapa murid mendampinginya. Salah satunya pernah bertanya, "Baginda, mengapa Anda tidak berperang merebut kembali Singgasana?" Brawijaya tersenyum. Singgasana bukanlah emas atau permata. Singgasana adalah hati rakyat. Dan hati itu kini telah berpaling. Aku hanyalah bayang yang menjaga senja, bukan fajar yang baru. Beberapa babat menyebut ia moksa, lenyap tanpa jejak, menyatu dengan angin dan hutan lau. Yang lain mengatakan ia wafat dalam sunyi, dimakamkan di tempat rahasia. Namun bagi rakyat diri bukan sekadar raja, melainkan penjaga gerbang antara dua dunia. Baberwi, warisan yang tersisa. Brawijaya V tidak dikenang karena kejayaan militer. Ia dikenang karena kebijaksanaan di tengah runtuhnya zaman. Ia adalah simbol toleransi yang memperbolehkan Islam tumbuh di samping Hindu-Buddha. Ia adalah saksi dari pergeseran zaman dari dunia lama menuju dunia baru. Majapahit memang runtuh, tetapi dari reruntuhannya lahir negeri-negeri penerus Demak, Pajang, Mataram hingga Banten dan Cirebon. Tata negara, seni sastra, arsitektur, dan kebudayaan Majapahit terus mengalir dalam nadi Nusantara. Brawijaya V adalah Raja Senja. Ia tidak wafat dengan dentuman perang, tetapi dengan suara kabut yang turun perlahan di lereng Lau. Ia melepaskan dunia lama dengan tangan yang gemetar, namun juga dengan hati yang ikhlas. Penutup, kini ketika kita membaca nama Brawijaya V, kita tidak hanya membaca kisah raja terakhir, kita membaca kisah seorang manusia yang berusaha menjaga cahaya, meski tahu malam akan tiba. Dan ketika fajar menyingsing di negeri-negeri baru setelah Majapahit, sebagian cahaya itu, meski kecil, masih datang dari lentera yang pernah ia nyalakan. Warisan Raja Brawijaya V, sang penjaga senja. Ketika nama Brawijaya yang kelima disebut, dunia mengingatnya bukan sebagai penakluk besar, bukan pula sebagai raja yang menorehkan kemenangan gemilang. Ia dikenang sebagai penjaga senja, seorang raja yang menyaksikan detik-detik akhir Majapahit, mahkota agung yang selama 2 abad lebih menjadi pusat dunia Jawa dan Nusantara. Warisan Brawijaya V bukanlah pada luasnya wilayah atau kekuatan bala tentaranya, melainkan pada kebijaksanaan, sikap toleransi, dan jejak halus yang ia tinggalkan di tengah kejatuhan. 1. Raja toleransi di masa peralihan. Di masa pemerintahannya, Majapahit menghadapi gelombang baru, bangkitnya Islam di pesisir. Banyak bangsawan lama menentangnya, namun Brawijaya V memilih jalan damai. Ia memberi izin pembangunan langgar dan masjid kecil, membiarkan para wali menyebarkan ajarannya di pesisir. Warisan toleransi ini membuat peralihan zaman tidak berlangsung dengan pertumpahan darah besar, melainkan dengan transisi bertahap dari Hindu-Buddha menuju Islam. Ia adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia, dunia lama dan dunia baru. 2. Menjaga api kebudayaan. Walau Majapahit melemah, ia berusaha menyelamatkan warisan intelektual. Di bawah perintahnya, beberapa naskah kuno seperti Negara Kretagama dan Pararaton disalin ulang agar tidak hilang. Ia memanggil para pujangga, seniman dan empu dari Bali, Blambangan, serta pedalaman Jawa untuk terus berkarya. Warisan ini menjadikan kebudayaan Majapahit tidak mati, melainkan mengalir ke Demak, Pajang, Mataram, hingga kerajaan-kerajaan penerus. 3. Keheningan Gunung Lawu. Kisahnya yang memilih menyepi ke Gunung Lawu setelah digulingkan menjadi legenda yang abadi. Ia tidak melawan dengan darah, tetapi dengan keikhlasan. Rakyat percaya ia moksa menyatu dengan alam, menjelma sebagai penjaga gaib di Lawu. Hingga kini, Gunung Lawu menjadi tempat ziarah dan pertapaan, dipercaya sebagai peninggalan spiritual Brawijaya V. Warisan ini bukan berbentuk batu atau naskah, melainkan kesadaran batin bahwa kekuasaan hanyalah titipan, dan kebesaran sejati adalah menerima peralihan zaman. 4. Simbol peralihan zaman. Brawijaya V adalah raja yang menutup satu bab besar sejarah Jawa. Dari kerajaannya lahir Demak, lalu Pajang, Mataram, hingga kerajaan-kerajaan Islam lain yang kelak menyusun fondasi Nusantara. Warisan Majapahit di bawahnya masih hidup dalam sistem pemerintahan, konsep raja sebagai pusat jagat, raja sebagai poros dunia, seni dan sastra, suluk, tembang, dan naskah keagamaan, arsitektur dan simbol, Candi Bata Merah, Gapura Paduraksa, yang masih diwarisi hingga era kerajaan Islam Jawa. 5. Legenda yang abadi. Brawijaya V tidak hanya hidup dalam catatan sejarah, tetapi juga dalam babat,
tembang, dan cerita rakyat. Kisahnya sebagai raja yang ayah dari Raden Pata, sebagai begawan di Lawu, sebagai raja yang moksa, semuanya membentuk warisan mitos yang memperpanjang ingatan tentang Majapahit. Warisan ini membuktikan bahwa meski kerajaannya runtuh, namanya tidak hilang, melainkan hidup dalam cerita yang terus diwariskan dari mulut ke mulut. Penutup, warisan senja yang menyinari fajar. Brawijaya V mungkin bukan raja yang membawa Majapahit pada kejayaan puncaknya, tetapi ia adalah raja yang menjaga senja agar tidak terlalu kelam. Ia menyerahkan estafet kepada zaman baru dengan tangan terbuka. Warisan sejatinya adalah peralihan yang damai, toleransi di tengah perubahan, dan kesadaran bahwa kejayaan tidak pernah benar-benar hilang, melainkan menjelma dalam wujud lain. Majapahit boleh runtuh, tetapi api yang dijaga oleh Brawijaya V tetap hidup, menjadi bara yang menghangatkan Demak, Pajang, Mataram hingga Nusantara modern. Aku adalah penjaga api terakhir Majapahit. Meski nyalanya mulai meredup di terpa angin zaman, aku akan menjaga bara itu agar tak padam. Sebab dari bara kecil itu suatu hari mungkin lahir cahaya baru. Kekuasaan hanyalah titipan, yang abadi bukanlah singgasana emas atau tembok istana, melainkan bagaimana kita menjaga tanah, rakyat, dan warisan leluhur yang dititipkan dalam darah kita. Aku melihat kejayaan seperti matahari. Ia terbit dengan terang, meninggi dengan gagah, lalu tenggelam ke barat. Tetapi meski tenggelam, ia menjanjikan hari baru bagi yang sabar menanti.